Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, adik-adik yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Kita awali dengan saat teduh. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan PKJ 23, marilah memuji. Setianya Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu. Namamu kau dipuji untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kita masuki doa syukur kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Tuhan sumber segala berkat di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang telah memberkati sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, atas perjumpaan yang boleh kami lakukan, sekalipun saat ini kami masih melakukannya di dalam ibadah KRT ini dalam suasana pandemik 19. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap memohon pertolongan kasih Tuhan di dalam hidup kami, agar kami tetap dikuatkan, diberkati keluarga lepas keluarga dimanapun berada saat ini. Dan saat ini pun kami akan bersama-sama
membaca firman Tuhan, agar di dalamnya kami dikuatkan. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, di dalam kami merenungkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari Roma 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Roma 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26 akan dibaca bergantian. Ayat 15, 16, 17 saya yang membaca. Selanjutnya Ibu Ana dan selanjutnya Pendeta Agus. Bapak Ibu, kita akan membaca. Lembaga Alkitab memberi judul Perjuangan Hukum Taurat dan Dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Selanjutnya ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Selamat malam, salam semuanya. Shalom. Malam, Apa shalom. kabar Bu Rosalina? Malam. Kita dipertemukan kembali. Kita juga siapa yang ada di rumah ya? Malam Shalom saudara-saudara. semuanya, salam. Masih harus sabar, ikut kebaktian online dulu, baru minggu yang akan datang kita bisa kebaktian tengah minggu di gedung gereja. Ya, apabila Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dipersilakan datang gitu ya. Iya. Kalau tidak sehat, biarlah ikut kebaktian tengah minggu atau KRT-nya di rumah. Jadi ini juga sengaja ya Bu ya, latar Ya. belakang kita seperti ini ya. Ini persiapan Ya. untuk new normal life ya. Ya. Nanti jemaat duduk di sini nanti ya. Ya. Ada terisi. Yang dimulai tanggal 5. 5 Juli. 5 dan untuk KRT tanggal 8 ini sudah dalam suasana new normal life. Ya. Tema untuk malam hari ini adalah berjuang untuk taat. Ini karena kita kedatangan Ibu Rosalina. Dulu kan pernah muda ya, Iya, Bu. nggak mungkin langsung tua lah. Pernah nggak melawan sama orang tua waktu anak-anak? Melawanmu. Iya, karena kebetulan saya juga termasuk orang yang sangat aktif. Jadi
nggak bisa dilarang sama orang tua saya. Yang Jadi, suka dilanggar tuh perintah yang mana? karena saya sering melakukan apa yang saya mau. Ah, Jadi contohnya. ketika orang tua saya menyuruh, ya ntar dulu gitu. Tapi saya selalu ke papa saya. Kebetulan papa saya sangat dekat ke saya. Jadi kalau mama saya menyuruh atau melarang atau memarahi, saya lari ke papa saya. Jadi aman. Kalau saya udah dekat papa saya, udah tidak ada lagi yang berani memarahi saya. Ada pembela agung. Iya. Tapi perintah yang sering dilanggar tuh apa sih? Harapan orang tua misalnya. Ya, harapan Suruh orang tidur tua, siang terus main gitu. Kebetulan kalau di kita, karena kita di kampung itu ya, jadi tidak ada istilah tidur siang, nggak ada istilah main, semuanya adalah bekerja. Ketika kita pagi-pagi sebelum bekerja kita harus masak. Sebelum sekolah kita masak dulu pagi-pagi. Baru berangkat ke sekolah, pulang sekolah nanti langsung kerja lagi, gitu ya. Jadi kita itu memang untuk bermain itu sangat tidak ada acara bermain buat kita zaman dulu. Tapi bagaimana kita melakukan apa yang harus kita lakukan, walaupun itu tanggung jawab masing-masing sudah ada di rumah, gitu ya. Tanggung jawabnya masing-masing punya. Karena kebetulan kami sekeluarga itu banyak, ya. Kami ada 12 orang sekeluarga, dan ketika kami yang 4 orang sudah pada merantau, kami berdelapan itu masih kecil-kecil, saya anak ke-7. Jadi adik-adik saya banyak yang harus saya jagain. Papa saya, mama ketika melihat ketika anak saya, adik-adik saya tidak saya jagain, ya udah saya kena marah. Gitu. Ya, tidak taatnya karena disuruh jaga adik gitu ya. Nih yang di rumah anak-anak suka ada yang melawan orang tuanya enggak? Orang tua bosan enggak mengajarkan ketaatan? Yang di pojok situ tuh senyum-senyum. Tuh ya Pak Agus, kelihatan enggak tuh Pak Agus? Senyum-senyum tuh suka tidak mematuhi perintah orang tua. Bapak Ibu jangan bosan ya untuk mengajarkan ketaatan, kepatuhan kepada anak-anak, misalnya dalam hal penerapan disiplin. Karena ketaatan itu tidak datang dengan sendirinya, gitu kan Pak Agus ya? Iya, dan dari sisi yang lain Bu ya, mungkin bukan hanya dari sisi orang tua yang mengajarkan ketaatan yang tidak boleh bosan-bosannya terus, tetapi juga dari sisi kita nih ya, sebagai seorang anak ya, tadi juga sudah diceritakan oleh Bu Rosalina bahwa kita juga perlu perjuangan untuk bisa taat juga gitu ya, karena ternyata kalau kita melihat apa yang disarankan oleh orang tua itu pastinya adalah sesuatu yang baik. Nah, bagaimana di sini kita bisa mengendalikan diri kita supaya jangan kemudian hanya melihatnya kepada saya mah lebih senang kepada apa yang menurut saya aja, enggak juga gitu ya. Ternyata penting juga kita untuk mematuhi dari apa yang disarankan, apa yang diarahkan oleh orang tua yang tujuannya adalah baik, dan ini pasti perlu perjuangan. Ya. Jadi untuk bisa memperlihatkan sikap yang taat itu perlu pembiasaan, perlu latihan, perlu disiplin, karena ketaatan tidak datang sendirinya. Dan itu juga yang diungkapkan oleh Rasul Paulus melalui pembacaan Alkitab kita, bahwa dia juga bagaimana berjuang dan bergumul untuk memperlihatkan, untuk melakukan ketaatan kepada perintah Allah. Walaupun dalam dirinya selalu ada keinginan-keinginan untuk mengikuti maunya sendiri, mengikuti hawa nafsunya sendiri. Jadi ada perjuangan antara melakukan yang dikehendaki Allah, ya, menjauhi dosa, dengan melakukan kehendak atau keinginan sendiri yang seringkali juga membawa kepada perbuatan dosa. Gitu ya Pak Pendeta ya? Iya betul ya. Di dalam bagian dari surat Rasul Paulus juga ada pengajaran berkaitan dengan keinginan daging, keinginan roh tuh ya. Betul. Ya, seperti halnya di dalam Galatia juga disebutkan gitu ya, bahwa pertentangan itu pasti ada dalam diri kita gitu ya, antara keinginan daging dan keinginan roh. Dan itu disampaikan oleh Paulus, dia juga mengalami situasi ada pertentangan di dalam dirinya, dan itu pasti butuh perjuangan. Gitu. Ya, di satu sisi ingin hidup benar, tetapi di sisi lain misalnya ada ajakan-ajakan, karena daya tarik dosa juga cukup memikat ya. Iya. Membuat kita juga nggak apa-apa lah sekali mah, nanti
minta ampun lagi sama Tuhan. Gitu nggak Bu Rosalina dari Iya. pengalaman Ibu? Karena artinya tadi kalau kita melihat diri kita yang dulu gitu ya, dengan kehidupan kita yang sekarang, itu kalau saya melihat itu sangat jauh berbeda gitu ya. Kalau dulu apa mau saya, apa yang mau saya lakukan, kalau sekarang tidak kan. Karena artinya saya juga harus menerapkan kedisiplinan kepada anak saya. Nah, yang terjadi adalah ketika kita melakukan kedisiplinan itu juga harus menata diri kita juga gitu ya. Kalau saya menyatakan kedisiplinan kepada anak saya sendiri tidak disiplin gitu ya. Nah, tapi bagaimana saya menjadi teladan bagi anak saya khususnya gitu ya. Mencontohkan apa yang benar pada anak saya. Jadi sebagaimana yang Tuhan ajarkan, bagaimana itu kasih, bagaimana itu harusnya kita lakukan. Sekalipun memang sebagai ibu kita masih sering melakukan keegoisan kita, emosi kita, kehendak kita yang berlaku gitu. Tapi tetap kita juga berkaca kepada diri kita sendiri, bagaimana seharusnya bagaimana anak ini untuk taat gitu kan. Nah, anak taat, keluarga taat, kalau kita sendiri yang mengajarkan juga tidak taat bagaimana gitu ya. Jadi saya selalu mengintrospeksi diri, berusaha belajar supaya anak saya bisa meneladani apa yang saya lakukan. Ya, artinya kalau ibu mengajarkan kepada anak, kamu harus takut Tuhan, kamu harus taat pada perintah Tuhan, maka dimulai dari diri ibu sendiri. Sebagai orang tua. Nih, mama juga taat pada Tuhan, takut Tuhan, menaati kehendak Tuhan. Kamu juga harus ikut. Jadi orang tua ketika mengajar juga memiliki wibawa, gitu ya. Iya, Jadi lebih kepada sebenarnya tindakan. Jadi kalau hanya kita berkata-kata, anak itu biasanya tidak mau melihat itu gitu. Jadi anak itu melihat tindakannya. Mereka mencontoh apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat gitu. Kalau kita mengatakan begini-begini, tapi kita sendiri juga enggak, kita hanya nyerocos saja gitu kan. Anak tidak akan mau mendengarkan menurut saya. Tapi bagaimana itu mengajarkan mereka dengan perlakuan, tindakan, itu yang lebih penting menurut saya. Iya, manusia berusaha gitu ya. Tapi tadi menarik yang dibilang Pak Agus, manusia lama, manusia baru gitu ya. Kadang dari kedagingan kita ingin kembali ke manusia lama ya Pak, berbuat dosa. Nah, supaya kita tetap hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan, perlu nggak kita memohon pertolongan Tuhan, Pak? Sangat, dan itu kuncinya sebenarnya. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, gitu ya. Hanya Yesus saja di dalam Roh Kudus yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Terlebih tadi berbicara soal ketaatan yang memang butuh perjuangan yang ekstra pastinya ya. Jadi kalau kita sudah dibebaskan sebagai hamba dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus dan hidup sebagai hamba yang benar, hamba yang taat pada Tuhan, maka kita harus tadi memohon pertolongan Roh Kudus supaya terus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Tidak mungkin kita bisa patuh dan taat hanya dengan mengandalkan kekuatan kita, karena manusia lemah. Manusia kadang-kadang pada saat tertentu ya taat pada Tuhan, tapi pada saat yang lain ketika ada kesenangan-kesenangan itu cenderung jatuh kembali kepada kesalahan yang sama. Dan diperlukan komitmen ya Pak ya. Betul. Komitmen, kesungguh-sungguhan, kebulatan hati kita untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Ya, mungkin satu lagi ya Bu ya. Berbicara bahwa tadi betul berjuang dalam ketaatan. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih. Minggu yang lalu di tanggal 5 kan kita sudah memulai proses kebaktian new normal ya, kebaktian langsung. Nah, di situ juga kan sebelumnya diwanti-wanti harus jaga jarak, cuci tangan, terus kemudian juga ada hal-hal yang harus dipatuhi. Anak-anak 15 tahun ke bawah, yang orang tua yang sudah lanjut usia, kan ada batasannya juga gitu ya. Nah, di sini juga harap dipahami bahwa bukan berarti gereja ini
kok melarang kita beribadah? Tidak, kita tidak melarang. Apa yang kita berikan, kita sampaikan, selain merujuk daripada memang himbauan dari pemerintah, juga kita melihat bahwa ini dilakukan untuk kebaikan semua gitu. Kebaikan bersama. Iya betul, untuk kebaikan semua gitu. Jadi memang butuh perjuangan, memang butuh penyesuaian gitu. Saat ini kita agak sedikit ini mungkin ya aduh gimana sih gitu ya. Ini cuci tangan harus jaga jarak, ini kebaktian kok nggak boleh, harus di rumah aja gitu ya. Nah disinilah kita pentingnya juga untuk bisa, yang tadi kata Bu Ana, perlu dibiasakan gitu ya. New normal ini juga kan perlu pembiasaan kita gitu ya, dengan situasi dan kondisi yang memang harus juga kita lihat bahwa ini juga adalah untuk kepentingan kita semua gitu. Ya, cara hidup yang baru memerlukan kedisiplinan, ketaatan, dan ada komitmen pribadi yang kuat. Walaupun sebenarnya mungkin bagi kita yang tidak terbiasa nggak nyaman ya Pak ya. Pasti nggak nyaman. Kita gitu ya. Biasanya nggak pakai masker, kemudian kemana-mana harus pakai masker, bicara juga ya, pada saat bertemu dengan banyak orang tidak bisa berpelukan. Tidak bisa berpelukan seperti Teletubbies, harus pakai masker. Ngap katanya gitu ya. Tapi itu adalah hal yang harus dibiasakan. Kadang-kadang kita kalau habis megang uang, kemudian ada goreng pisang, kita comot, kita langsung makan. Nah itu harus di stop dulu. Ya habis megang uang, cuci tangan, baru kita bisa memegang makanan gitu ya. Ini mengajarkan sesuatu yang baru bagi kita, dan dalam proses penyesuaiannya tidak mudah ya Pak. Diperlukan kembali lagi ketaatan, kedisiplinan, dan tanggung jawab bukan hanya bagi hidup kita, tetapi juga bagi kehidupan orang lain demi kebaikan bersama. Begitu ya. Jadi mari kita menjalani khususnya dalam kehidupan berjemaat di GKP Immanuel Karawang dan pos kebaktian Kampung Teko bersama dengan Pak Bayuran. Kita memasuki new normal life dengan memperlihatkan perjuangan kita dalam ketaatan, supaya berkat Tuhan terus menyertai kita dan kita juga terpelihara. Tuhan memberkati. Amin. Kehendakmu kau nyatakan.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Persembahan ini didasari melalui 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan memberikan persembahan dan kita memuji Tuhan melalui PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita satu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa untuk sebuah ketaatan diperlukan perjuangan, dan kami menyadari tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Karena itu kami memohon tuntunan Roh Kudus agar dapat melakukan firman-Mu ini. Saat ini kami satukan hati kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikanlah kesehatan dan kesukacitaan di dalam hari demi hari yang dijalani. Demikian juga untuk saudara-saudara kasih kami yang sakit, yang dalam segala upaya-upaya yang dilakukan, biarlah Tuhan memberkati sehingga semuanya itu dapat mendatangkan kembali kebaikan dan juga kesembuhan bagi saudara-saudara kasih kami ini. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan akan kuatkan mereka, baik di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan usaha, anak-anak-Mu dalam proses pendidikannya, mereka yang mencari pasangan hidup, keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran buah hati, saudara-saudara kekasih kami yang mengalami pergumulan di dalam iman, biarlah Tuhan Engkau yang akan meneguhkan dan menguatkan mereka dalam setiap keberadaannya. Demikian juga ya Bapa, Allah yang Maha Baik, kami juga mensyukuri untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di mana saat ini kami juga berkesempatan untuk menyatakan rasa syukur melalui persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya dengan berkat-berkat dari Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk proses pelaksanaan kebaktian secara langsung yang sudah dilakukan sejak tanggal 5 Juli. Agar kiranya semua proses ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan ajarkan kami juga sebagai jemaat untuk juga belajar dalam ketaatan terkait dengan protokol dan juga berbagai ketentuan-ketentuan yang memang harus kami patuhi, yang semuanya juga ditujukan untuk kebaikan kami. Berkati segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam upaya untuk penanganan pandemi ini dalam masa new normal life, agar ini juga berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Inilah segenap doa-doa kami yang kami haturkan semuanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat,
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus beserta saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian pelayanan kebaktian rumah tangga online. Sampai bertemu kembali di kesempatan mendatang. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.